Dan masyarakat sebenarnya sangat kesulitan sekali untuk menjual hasil produksi juga. Ya sebenarnya sih kalau masyarakat di kampung tidak khusus masalah tani itu jadi beraneka ragam lah. Nama saya Dimas Sudirmana, umur sekarang 50 tahun, mulai jadi asli orang sini, orang Cikanang, dusun Cikanang, desa Ciranggung, kecamatan Jatide. Mulai jadi petani tembakau dari tahun 1997. Itu awal menjadi petani tembakau. Bapak sih bertahannya di sektor pertanian. Pertama, ya sudah nggak adanya lapangan kerja untuk seumuran Bapak, kan. Jadi kalau di itunya sih terpaksa lah, daripada nggak ada ya dijalani aja. Terkait bendungan sih kekhawatirannya emang ada juga. Pertama, yang nempel kena air bendungan itu kan di sini tempatnya kan tinggi-tinggi gitu. Jadi banyak yang longsor. Semacam di belakang rumah aja itu. Belakang rumah Bapak. Di situ kan udah terjadi longsor. Itu kalau lagi penuh air kan belakang rumah itu tinggi. Kalau rumah sebenarnya sih nggak kerendam, cuma rumah mah dari dulu juga, cuman yang kerendam itu bahan pertanian. Assalamualaikum, perkenalkan nama Ibu Karmana, istri dari Bapak Rahmat, dari Dusun Cikandang, Kecamatan Jatigede. Orang tua dulu katanya bendungan Jatigede akan dibangun, mau dibendung. Sekarang Ibu ya lihat sendiri bendungan. Awalnya Ibu tidak percaya, dulunya tidak percaya akan dibendung segini. Sekarang Ibu lihat, oh air penuh, bendungan, keresahan itu. Ya selagi nggak ada bendungan mah Ibu aman-aman saja. Awalnya Ibu pindah ke sini kan Ibu dari bawah, itu mau direndam itu di bawah sana. Ibu pindah ke sini itu kelongsoran rumah Ibu tahun 2000 berapa ya? Lupa lagi. Rumah Ibu ketimbun longsor dari atas, dari rumah ya tetangga yang di atas. Dikarenakan harus pindah, ya Ibu pindah ke sini, numpang lagi sama tanah orang mertua. Ibu kalau ada badai gitu air udah penuh, Ibu berdoa. Ibu berdiri di depan rumah bawa payung, dipeluk anak. Ibu takut gitu, takut ada longsor, takut ada apa aja, penting takut Ibu. Kalau Ibu nggak mau dipindah dari sini, tapi kalau dipindahin dari sini Ibu kan biayanya besar. Kalau dipindahin sama pemerintah dari sini harus minimal sama itu sama pembiayaannya. Kalau di sini ya itu Ibu minta harapan ke pemerintah diberonyong aja supaya aman, nggak longsor, jaga-jaga longsor. Pasti bisa mengajukan permohonan misalkan bantuan logistik, karena di kami itu hanya ketersediaan logistik, itu pun dengan surat dari desa ataupun kecamatan gitu.
Jadi misalkan permohonan bantuan untuk kejadian longsor di wilayah Cisampih ataupun Ciranggem, Kecamatan Jati Gede. Hanya logistik tapi ya, kita paling hanya logistik. Logistik itu sembako lah, kayak beras, ya kebutuhan pangan lah gitu. Nama Dede Padilah, kebetulan saya Pusdalop BPBD Kabupaten Sumedang, usia saya kurang lebih di 40 tahun. Karena untuk wilayah Ciranggem itu memang kontur tanahnya itu kan relatif labil ya. Jadi kalau untuk rumah itu kan, kalau untuk longsoran sendiri kami pun belum memahami ini rumah yang mana, yang dua rumah yang mana, karena memang sempat kami juga mengirimkan bantuan berupa terpal ke sana, kemudian berupa sembako juga ke sana, karena memang untuk lokasi Ciranggem, Cisampih, untuk area di sana itu memang lokasi tanahnya itu atau kontur tanahnya itu labil. Kalau cuma dikasih beras, dikasih mie instan, dikasih minyak goreng, itu mah bukan solusi kayak gitu. Itu cuma membantu apa? Untuk kita, kalau yang gotong royong kan banyak. Kalau alhamdulillah di dusun saya, dusun Cikandang, kalau ada musibah gitu, masyarakatnya masih aktif gotong royong. Saya juga malunya kan saya itu laporan mah tiap ada kejadian saya laporan. Cuman yang realisasinya ya tidak ada. Sampai mau ada yang berjanji mau ngasih karung pun karung kosong untuk kita isi tanah terus dibuat untuk tahanan gitu ya, biar nggak terlalu cepat jebol gitu, karena kalau pakai bambu itu kan kalau misalkan tanahnya longsor lagi ngikut lagi. Perkenalkan, nama saya Nening Yuningsih. Saya selaku Kepala Kewilayahan dari Dusun Cikandang yang termasuk ke Desa Ciranggem. Lagi ke bencananya ada di wilayah mana, yang jelas dari kami setiap ada kejadian dan ada surat permohonan dari desa itu pasti kami akan menerjunkan tim untuk mengasesmen ke lokasi seperti apa dan bagaimana langkah-langkahnya itu kalau kami menerima laporan dari desa atau kecamatan tersebut. Jadi saran kami, pihak desa ataupun warga masyarakat meminta ke kepala desa atau ke RT RW setempat untuk mengirimkan surat permohonan terkait pengkajian tanah di lokasi tersebut ke PPMBG melalui BPBD. Yang sekarang kami belum menerima laporan lagi terkait adanya longsor di wilayah Jati Gede. Kalau untuk mekanisme untuk laporan ke BPBD memang saya belum pernah gitu, karena belum mengerti gitu seperti apa mekanismenya atau berbentuk proposalnya seperti apa, itu saya belum mengerti karena memang belum ada sosialisasi seperti itu. Jadi kalau misalkan laporan itu saya bingung. Laporan paling saya meminta bantuan ya ke Bajenas gitu, PMI ya seperti itu, karena saya belum mengerti sama sekali kalau untuk ke BPBD itu seperti apa, terus yang seperti apa gitu, mekanismenya seperti apa, proposalnya seperti apa gitu. Yang terjadi sebetulnya yang malu itu saya Pak ya. Yang malu itu karena apa? Karena saya itu sudah berbuat atau berusaha semaksimal mungkin apapun saya lakukan untuk menolong warga saya atau memberi rasa aman kepada warga saya, cuman kan keterbatasan kalau untuk dana ya, makanya saya mengusulkan seperti itu. Saya bilang sama warga mungkin saya bisa meminta apa gitu ke BBWS atau ke Satker Jati Gede. Saya minta terpal aja dulu untuk nutupin longsoran biar si air itu tidak langsung meresap ke tanah. Nah kalau itu dikasih ada dua buah terpal, sampai sekarang masih dipasang, belum ada lagi yang lain gitu. Makanya warga sampai begini, ibu sampai kapan ini teh kok tidak ada realisasinya? Ibu kan sudah berusaha meminta ke sana ke sini, cuman realisasinya tidak ada. Yang waktu itu survei dari BBWS, dari Satker, dari mana semuanya sama, cuman berjanji aja gitu. Harapan saya ke depannya mungkin tidak banyak gitu ya. Saya minta untuk
pihak-pihak terkait ya, terutama kalau untuk dampak bendungan kan Charter sama BBWS ya yang saya tahu, tapi saya nggak tahu juga, mungkin BPBD juga kedepannya itu lebih apa ya, kalau misalkan saya mau membuat laporan, saya takutnya tidak ada realisasinya. Karena apa? Karena sudah banyak saya laporan tetap aja tidak ada gitu. Harapannya mungkin kedepannya bisa lebih memperhatikan lagi kalau misalkan butuh apa-apa gitu dari warga saya yang permintaannya tidak muluk-muluk gitu ya. Maunya misalkan saya mengajukan ini mah bisa oleh Bronjong ya, dipercepat atau dipermudah gitu dikasih. Terus yang untuk yang survei ke sini jangan cuman survei aja. Saya saja bisa selaku kepala dusun mengkoordinir warga untuk gotong royong. Apalagi mereka yang punya anggaran, yang punya kekuasaan. Nah itu apalagi mereka kenapa tidak bisa gitu untuk merealisasikan walaupun hal sekecil itu sampai tidak bisa gitu. Kenapa? Iya, persoalan Jati Gede itu kan udah berlarut-larut ya, rencana pembangunannya sendiri dari tahun 60 dan kemudian baru terrealisasi tahun 2015, baru betul-betul digenangi dan beroperasi itu 2015. Tapi sepanjang dari tahun 60 sampai 2015 itu banyak sekali persoalan yang nggak pernah diselesaikan begitu ya. Ada dan bagi saya sebetulnya yang pertama harus kita problematisir itu bagaimana pemerintah itu melihat konsep pembangunan begitu, karena pembangunan waduk itu sendiri dan banyak model-model atau infrastruktur pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah mensejahterakan atau memberi manfaat bagi warga sekitar itu justru lebih banyak merugikan begitu. Dan itu juga yang terjadi di Waduk Jati Gede begitu. Ada ikatan orang dengan tanahnya yang tidak bisa begitu saja dikonversi menjadi uang gitu. Ada relasi sosiokultural, ada sejarah di situ. Dan Waduk Jati Gede bagi orang-orang di sana juga itu punya konteks historis yang sangat spesifik begitu. Mereka menganggap bahwa itu tempat yang keramat begitu karena mereka melihat bahwa asal-usul kerajaan Sumedang itu dari sana begitu, dan itu sama sekali nggak dihiraukan oleh pemerintah begitu, dan itu sama sekali nggak bisa dikonversi oleh uang begitu. Nah, selain relasi orang dengan tanahnya, ada relasi sosiokultural yang pemerintah juga sama ini nggak pernah memikirkan bagaimana memastikan penghidupan warga itu berlangsung lebih baik, paling tidak sama atau lebih baik ketimbang penghidupan mereka sebelumnya ketika Waduk Jati Gede belum ada. Nah, itu selama ini nggak pernah disentuh begitu. Jadi bagi pemerintah, mereka ingin bikin satu proyek pembangunan skala besar waduk begitu. Yang mereka lakukan itu skema ganti rugi, itu pun banyak sekali manipulasi di dalamnya. Gitu. Jadi suara orang yang terdampak Jati Gede selama ini nggak pernah didengar.